Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kita tahu keutamanya malam ini. Saya khawatir begini Bapak Ibu sekalian. Kita karena merasa terlalu yakin dengan malam 25 kemarin bertepatan dengan Jumat, lalu kemudian kita abaikan ini. Padahal saya kasih tahu, yang mengatakan kemarin itu Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mengatakan jika bertemu antara malam Jumat dengan malam-malam ganjil itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia tidak sebanding dengan perkataan sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu garansinya langsung Rasulullah. Dia ketemu Rasulullah. Ibnu Rajab itu tidak ketemu Rasulullah. Tapi kita tidak boleh meremehkan, karena perkataan para ulama itu dalil, bisa kita jadikan dalil. Tapi kalau anda mau menguatkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, kita mau menguatkan satu pendapat, tentu yang paling dekat dengan Rasulullah yang paling kita ambil pendapatnya. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Sebelum saya jelaskan apa yang dia bilang Ubay bin Ka'ab masalah malam 27 Pak, supaya kita betul-betul bikin memang kopi tak ya, kalau perlu pesan memang pisang hijau di Dekapitol ya. Iya. Pokoknya ada nih. Iya. Masuk YouTube ini Pak Haji, jadi insyaallah sekaligus promosi. Iya. Bahwa ada itu istilahnya Dekapitol, pisang hijaunya enak sekali teman-teman ya. Tempatnya di Lemenas itu ya. Bisa cross check aja Instagramnya. Baik. Nah, teman-teman pastikan ya. Om Den, kenapa ini Om Den pakai kaos? Biasanya pakai jubah. Oh, dari anomali ya? Oh, iya. Oh bukan Ji. Oh baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, perhatikan. Ini Ubay bin Ka'ab. Siapa ini? Sedikit yang kenal Pak. Padahal dia yang paling digaransi Rasulullah, paling ngerti tentang isi Quran, yang paling mengerti, paling kuat hafalannya, paling ngerti tafsirannya, paling bagus bacaannya, paling disuka Rasulullah kalau mengertikan tentang Al-Quran. Pokoknya semua berkaitan dengan Quran. Ubay bin Ka'ab. Kita banyak tidak kenal ini sahabat. Dia periwayat hadis, dia penulis riwayat-riwayat yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia yang menulis Bapak Ibu sekalian. Ubay bin Ka'ab yang sampai Rasulullah katakan, perhatikan ini, garansinya langsung Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'lamuhum bi kitabillah Ubay bin Ka'ab, a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ada dua orang digaransi ini masalah keilmuan Pak, yang paling mengerti di antara sahabat-sahabatku tentang Al-Quran dan seluruh isinya, Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti tentang masalah fikih haram dan halalnya sesuatu namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi dahulu sahabat kalau mau tanya ini hukumnya halal atau haram, datang ke Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal yang kemudian diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah. Kenapa Pak? Karena untuk dakwah itu dibutuhkan pemahaman fikih yang luas, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang. Kita kemudian mengerti apa yang harus dilakukan ketika berdakwah, apa yang harus disampaikan dulu, apa yang tidak. Makanya ketika diutus Mu'ad bin Jabal, Rasulullah katakan, "Allimuhum annahu la ilaha illallah." Sampaikan kepada kaum di Yaman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa in ata'uka fi dzalik, nanti kalau dia tepati, kalau dia taati semua yang berkaitan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, dia tinggalkan semua kesyirikan, fa'allimuhum annallaha farada alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru kamu ajar dia wahai Mu'ad, ajarkan dia bahwa Allah mengajarkan, mewajibkan ada solat 5 waktu sehari semalam. Fa in ata'uka, kalau dia menaatimu baru ajarkan annallaha farada alaihimuz zakah, bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat. Pelan-pelan Pak. Tidak bisa langsung semua ajaran dipaksakan kepada kaum yang belum mengenal Allah. Itu diajar kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Tapi lihat Pak, ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan a'lamuhum bi kitabillah Ubay bin Ka'ab, makanya kadang-kadang dia katakan, Ubay iqra'li, wahai Ubay bacakan aku ayat Quran. Rasulullah dengarkan dari Ubay Bapak Ibu sekalian.
Rasulullah minta Ubay bacakan ayat Al-Quran. Kemudian masalah tafsirnya, terjemahannya, Ubay bin Ka'ab, sampai-sampai sahabat-sahabat senior tidak malu untuk menanyakan apa yang berkaitan dengan tafsiran firman Allah, apa makna dari firman Allah ini, apa makna dari firman Allah ini, dan seterusnya. Ditanyakan kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Apa dia bilang Ubay, Pak? Perhatikan ini perkataan Ubay yang sampai turun-temurun. Makanya kemudian di Masjidil Haram, Pak, Anda bisa cek di Mekah, di Madinah, kalau Anda pernah itikaf 10 hari terakhir di sana, di Sudan, di mana rata-rata mayoritas negara Arab. Coba lihat, tidak ada malam di antara malam-malam Ramadan. Ini saya tidak membedakan ya, saya tidak menjamin, tapi garansi saya Ubay. Di antara semua malam kita cari, Pak, 21, 23, 25, bahkan kita jaga 10 terakhirnya, 10 malamnya kita jaga sebagaimana Rasulullah jaga. Tapi kalau Anda disuruh memilih, kalau kita disuruh memilih yang paling penting, Ustadz, bahkan kalau bisa jamnya ada orang tidur malam ini, Pak. Kalau bisa tidak ada berkurang dari dunia kalau Anda tidak tidur malam ini, Pak. Kalau perlu malam ini mulai dari sholat tarawih nanti, ini sudah terhitung, Pak. Dengar ceramah ini sudah terhitung pahala. Andaikan ini benar-benar perkataan Ubay ya terjadi, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, semua kebaikan kita dihitung. Iya. Makanya nanti sudah dari sini jangan terlalu banyak ngobrol di depan. Iya. Langsung baca Quran lagi. Iya. Karena ini waktu luar biasa. Ini malam digaransi oleh Ubay bin Ka'ab, yang dapat garansi dari Rasulullah, dia paling mengerti tentang Quran. Apa dia bilang Ubay, Bapak Ibu sekalian? Wallahi, ini yang membuat saya selalu mengatakan kenapa ini syekh-syekh saya, guru-guru saya di Sudan, kemudian ketika saya umrah bulan Ramadan, ketika kemudian saya lihat di Saudi, di Mesir, di Yaman, di Bahrain, di Qatar, kenapa orang kalau 27 ramai sekali? Termasuk di Sudan, Pak, itu sampai di jalan-jalan orang, biar itu ibu-ibu keluar semua. Anda tahu, Pak, Bapak Ibu sekalian, ini dia pakai orang, Pak, perkataannya Ubay. Karena Ubay saja sudah garansi, Bapak Ibu sekalian. Ubay ini sahabat paling ngerti Quran, masa dia bohong? Itu satu. Yang kedua, Ubay sampai bersumpah, Pak, itu masalah. Karena Ubay bersumpah, seandainya dia cuma bilang, kalau saya ya, prediksi saya 27 kayaknya. Tapi tidak, Pak. Coba kita cari di internet, kalau Anda tidak percaya. Coba cari di buku-buku tafsir, coba cari di buku-buku hadis, coba cari di buku-buku fikih. Ubay sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, saya menyaksikan dan saya yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu atas perintah Rasulullah dan atas ajaran Rasulullah jatuh pada malam 27. Sampai bersumpah, Pak, wallahi. Coba makin cari di internet perkataan Ubay tentang malam. Wallahi, dia bilang. Ini Ubay paling ngerti Quran, masa dia bohong, Pak? Makanya hampir setiap masjid, hampir setiap tempat di Masjidil Haram Anda lihat, kalau malam 27, Pak, Anda sudah tidak dapat tempat itu. Semua keluarga raja itu sudah turun pasti malam 27 itu. Karena ini keyakinan sebenarnya. Kita tidak bisa mendahului hadis, Pak, karena tidak ada perkataan Rasulullah secara langsung bahwa malam 27. Yang ada Rasulullah katakan, iltamisuha fi asyril awakhir, hadis Bukhari. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, carilah di malam-malam ganjilnya. Cari malam-malam ganjilnya. Tidak enak jadi dikatakan bahwa pasti 27, tidak enak. Karena tidak ada perkataan dari Rasulullah. Tapi kita tahu dari siapa? Ubay. Bahwa oke, kita jaga yang 10 terakhir, sama. Kita jaga yang ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Oke, tapi di antara semua mana yang paling dijaga, Ustaz? 27. Bahkan kalau yang dibilang, mohon maaf ya, kayak kemarin bertepatan dengan hari Jumat, saya masih lebih prefer 27 kalau saya. Karena ini perkataan tidak main-main, Pak. Disumpahi oleh Ubay, Pak. Coba mungkin browsing lah, atau cari buku-buku lah. Iya. Wallahi inni la'a'lam. Demi Allah, saya saksikan ini dengan ilmu saya, dengan yang saya saksikan dari Rasulullah. Innahu taqau fi lailati 27. Dia jatuh pada malam ke-27. Malam ini, Pak. Coba bedakan. Sekarang setelah kita dengar saya ngomong seperti ini, baru awal-awal begini, dengan kalau kita tidak dengar saya, mungkin beda, Pak, perasaannya. Beda perasaan rasanya itu. Betul ini. Ubay ini yang bilang. Ubay. Bukan Ustaz Farozi, bukan saya, Pak. Ubay yang bilang. Ubay bin Ka'ab. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian, coba antum buka, kita buka ini tafsir yang luar biasa juga. Dari banyak sekali ahli tafsir mengatakan salah satu buktinya
Iya, takdir. Coba kita buka itu Quran. Al-Qadar, hitung katanya. Sudah benarkah menurut mereka kata salamun hiya itu ada pada kata yang ke-27? Coba hitung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna satu kata, anzalnahu dua kata, fi tiga kata, lailah empat, al-qadar lima. Wa ma coba hitung. Iya. Kata ya, kata bukan huruf. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar salamun hiya. Ini kata ya. Hatta matla'il fajr. Iya. Coba dihitung, lihat. Keberapa di situ kalimat hiya? 27. Inna anzalnahu fi lailatul. Sini saya bantu hitung. Ya. Tapi ya, saya kasih hitung kina. Sudah? Ada yang hitung? Sudah hitung? Berapa? 27. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 Pak. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata hiya jatuh pada angka yang ke-27. Coba dihitung sendiri Pak. Sebagian ahli tafsir mengatakan benarlah perkataan Ubay. Karena hiya di situ Pak, kalimat hiya kalau Anda kembalikan siapa dia ganti? Hiya itu kalau dalam bahasa Inggris she atau he, ganti orang ketiga, huwa he, hiya she. Karena ini lailah itu malam itu kata ganti dari perempuan, ada dia tak marbutohnya, maka dia diganti she. Kalau dalam bahasa Arab hiya, dia mengganti lailah. Lailah itu karena kalau dia ada tak marbutoh jadi dia dikategorikan jenis wanita. Lailatul Qadar malam itu diganti salamun hiya. Hiya ini Lailatul Qadar itu pas di angka ke-27. Itu mungkin katanya ya, katanya itu inna 1, anzalnahu 2, fi 3, lailah 4, al-qadar 5 dan seterusnya. Hitung sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya, usaha juga buka Quran ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nih ya. Apa yang menjadi tujuan utama? Kenapa subhanallah Rasulullah tidak langsung sebutkan itu malam 27 Pak? Iya. Supaya kita ada ijtihadnya, supaya kita ada kesungguhannya cari di 10 terakhir. Dan dia berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Benar, betul. Bisa jadi berpindah, betul. Tetapi subhanallah hampir tidak ada ulama yang meninggalkan malam 27. Hampir tidak ada sahabat yang berani meninggalkan malam 27 Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, karena sumpah yang mengerikan ini, yang menyumpahi bukan orang sembarangan Pak. Orang yang menjadi rujukan Qur'annya sahabat. Ayo, orang yang diminta baca Qur'an oleh Rasulullah, orang yang diminta menerjemahkan ayat-ayat Qur'an oleh Rasulullah. Kalau orang yang sudah terpercaya seperti Ubay bin Ka'ab sudah bersumpah Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Nah inilah kita bersyukur Ubay bin Ka'ab berani mengeluarkan sumpahnya bahwa dia menyaksikan malam 27. Kita sebagai umat Rasulullah ada paling tidak referensi utama ini. Kita jaga 10 terakhir, siap. Kita jaga yang malam-malam ganjilnya, siap. Tapi kita prioritaskan malam 27 harus. Karena bukan sembarangan ini orang. Dia orang kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab. Sekarang lihat Bapak Ibu sekalian. Apa Ustadz yang harus saya perbanyak di malam-malam ini? Malam yang Masya Allah Ubay sampai bersumpah itu. Apa yang dilakukan banyak sahabat ketika kemudian mereka masuk pada malam yang ke-27? Apa yang mereka kerjakan Bapak Ibu sekalian? Paling afdol, memang paling afdol ini. Paling afdol sebenarnya seperti ini. Masuk mereka, terbit, tergelamnya matahari mereka masuk. Mereka tidak keluar lagi kecuali subuh. Lewat mito? Sudah mini, lewat mito tadi. Baik, kalau tidak mampu seperti itu, masuk setelah sholat isya, tidak keluar lagi kecuali subuh. Iya. Kalau belum siap-siap Pak, ambil memang baju tak. Habis ini pulang, ambil, nginap sini Ki Pak. Jangki bilang, tabe, jangan bilang samping di rumahku Ustaz, tidak boleh. Ya. Ambil baju tak, karena tidak akan terhitung itikaf di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau dapat keutamaan malam ini, seandainya Anda mau tidur, jangan istilahnya tidur, tapi tertidur. Bawa pakaian tak, bawa ke sini, bawa sleeping bag tak, bawa sejadah tak, mengaji Ki sampai tertidur Ki. Dicatatkan Anda menghidupkan malam walau tertidur.
Beda nak, kita bilang begini, Ustaz saya pulang tidur dulu nanti saya sholat malam. Bedanya apa? Kamu kehilangan beberapa jam. Yang bisa jadi beberapa jam itu lebih mulia daripada sholatmu. Karena itu malam Pak dihitung per detiknya. Termasuk ini sekarang kita niat memang iktikaf sekarang ini. Kalau kemudian saya harus keluar karena saya ada tanggung jawab imam Bapak Ibu sekalian, tapi saya masuk niat iktikaf, keluar niat batal, masuk lagi niat, keluar lagi batal. Misal sekarang saya di sini, nanti saya sholat di Hertasting jam 11, saya niat lagi itikaf. Kalau saya sudah keluar dari masjid itu, batal lagi itikaf saya. Karena itikaf itu boleh bahkan 5 menit, tapi diniatkan itikaf. Iya. Jadi dia bilang, Ustaz, satu tembok di masjid, rumahku dengan masjid beda. Iya. Tidak ada istilah. Saya tidak sebut nama ya Om Den ya. Baik. Ambil baju tak di sini Ki menginap malam ini Om Den. Saya paksa Ki masuk surga ini. Iya. Demi kebaikan. Siap jam dan tak? Masa kita berani nongkrong di tempat lain berjam-jam ya? Iya. Nggak aja tahu. Om Den selalu nongkrong di masjid, masya Allah. Iya. Dan ini orang soleh, insya Allah. Iya. Nah dengar gitu orang di sebelah Om Den, insya Allah. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian, perhatikan apa amalannya. Saya singkat ya ini supaya kita bisa langsung. Ada 5 amalan Bapak Ibu sekalian. Yang ini banyak dilakukan sahabat. Tapi lihat Ki, prioritasnya Pak. Jangan sampai kita fokus pada amalan yang masih ada di atas yang lebih prioritas. Perhatikan. Yang pertama, di dalam mencari malam Lailatul Qadar, yang paling dekat untuk mendapatkan ini malam, amalan itu bernama iktikaf. Dan iktikaf itu tabe, syaratnya di masjid. Ustaz, boleh nggak saya iktikaf di rumah? Tidak boleh. Makanya tahun lalu itu susah kalau kita mau bilang beriktikaf dan sedangkan kita di rumah. Dengan alasan corona pun itu tidak bisa dikatakan iktikaf. Dia dikatakan mencari malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak sedang beriktikaf. Karena iktikaf itu di masjid. Makanya Rasul tinggalkan rumahnya ke masjid. Masuk iktikaf 10 hari 10 malam. Ayatnya Al-Baqarah. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Makanya tadi saya bilang Mbak, pulang Ki ini tentukan masjid mana yang Anda mau. Ambil barang, pakaian, kalau memang mau ganti pakaian apa, jangan keluar lagi. Niat masuk iktikaf dan jangan keluar lagi. Saya ada tanggung jawab, Pak. Seandainya tidak ada tanggung jawab, saya akan begitu juga. Iya. Jadi masuk, keluar, jangan keluar. Bahkan sebenarnya afdolnya dari tadi pas buka puasa, tenggelam itu sudah terhitung malam. Malam ke-27. Bergantinya matahari menjadi malam, siang menjadi malam itu di maghrib. Ketika sudah masuk itu sudah terhitung malam ke-27. Ya. Jadi yang paling pertama iktikaf. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, seandainya ada orang iktikaf, perhatikan Bapak Ibu ya, ada orang iktikaf Ustaz, terus dia cuma sholat malam, dia datang tidur Ustaz iktikaf. Perhatikan Ibu, Bapak ya, adik-adik, dia datang iktikaf toh, dia masuk. Iya, perhatikan ini serius, ini ilmu ini ya. Kita harus betul-betul serius kalau masalah ilmu, karena untuk kita kebaikan kita. Dia masuk iktikaf tuh, terus dia, masya Allah dia mengaji ketiduran. Ini contoh aja, ketiduran. Dia masuk jam mulai dari maghrib sudah isya, sudah tarwih, jam 9 dia masuk. Dia ngaji setengah jam tertidur. Tidak bangun lagi kecuali tabena, tidak bangun lagi kecuali nanti jam 2 dia kasih bangun untuk sholat malam. Dengan orang kedua, dia di rumah. Dia tidak tidur Pak, ngaji terus, tapi dia tidak tidur, tapi di rumah. Kalau ada yang tanya saya, Ustadz mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, saya akan pilih yang nomor 1. Kenapa Pak? Bedanya di mana? Inilah bedanya agama kita. Bedanya di niat. Niat apa yang dia dapat? Niat ibadah iktikaf. Mana buktinya dia mau iktikaf? Dia sudah ke masjid, dia bawa pakaiannya, dia siapkan barangnya. Perihal dia ketiduran atau tidak, itu urusan Allah. Dan siapa yang bisa mengatur Allah Pak? Kalau dia mau catat pahalanya orang iktikaf yang tidur lebih besar daripada yang di rumah mengaji, siapa yang bisa tahu? Dan itulah kuasanya Allah, maha rahmatnya Allah, maha hebatnya Allah. Makanya ini iktikaf menjadi amalan pertama. Makanya saya bilang, setelah ini Bapak Ibu sekalian, tentukan masjid mana Pak. Jangan di rumah setelah ini, jangan Pak. Iya, demi kebaikan bersama. Iya. Mau di sini silahkan. Mau di tempat saya nanti sholat malam di sini di Borong ya, Ujung Bori, Masjid Nurul Badar, boleh. Yang mau ikut di situ sholat malam nanti jam 2, boleh juga. Atau mau di Binbas atau di Andalas, bebas. Yang penting masjid. Dan diniatkan iktikaf cari malam Lailatul Qadar.
Karena i'tikaf itu yang menentukan i'tikaf atau tidaknya orang niat. Sekarang Pak, saya dan Bapak Ibu masuk masjid. Tapi kalau Bapak tadi tidak niatkan i'tikaf, maka mohon maaf, saya dapat pahala i'tikaf karena saya niatkan i'tikaf masuk barusan ini. Ya. Saya niat sambil beriktikaf, meskipun nanti saya cuma ikut 1 jam, ceramahnya dihitung mi, sholat tarawihku dihitung mi, ya. Nanti makan pisang hijau de Capitol dihitung juga, ya. Dihitung semua dihitung karena masih di masjid Pak. Makannya aja dihitung, tidurnya dihitung karena diniatkan. Yang bedakan orang berzina dengan yang menikah apa? Akad dari mana? Niat. Sederhana, 2 menit perihal 2 menit yang berbeda, beda kualitasnya di sisi Allah. Amalan pertama Pak, i'tikaf. Amalan yang kedua, yang paling diutamakan itu Pak, salat malam memperpanjang bacaan. Jadi saya tidak setuju Pak. Kalau lagi ada orang salat berjamaah, baru ada yang pergi mojok di sana, dia baca Quran sendiri. Berarti ini orang belum mengerti yang namanya prioritas ibadah. Itu namanya solat malam. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, itu namanya solat malam. Ada di dalamnya bacaan Quran. Dan bedanya pahalanya karena Rasulullah SAW menjamin bacaan Qurannya seseorang dalam solat berbeda pahalanya ketika kemudian di luar solat. Dan dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dan beberapa hadis yang lainnya, bahkan Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang menginginkan onta merah yang besar yang sedang hamil? Artinya ini onta besar hamil itu balasan yang istilah kalau kita dalam konversikan Lamborghini-nya lah, Ferrari-nya lah, yang mahal banget harganya. Dulu di zaman Arab itu yang ditawarkan. Maka Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau onta merah? Onta merah aja udah besar banget Bapak Ibu sekalian, mahal sekali. Lalu kemudian, dan itu di keluarga di Saudi Pak, yang mampu membeli onta yang warnanya merah hanya keluarga kerajaan. Anda bisa cek. Saya pernah ke Medina, dia penjaga-penjaga onta itu dari mana, orang Sudan. Kebetulan saya dari Sudan, saya ajak ngobrol Sudan dan dia katakan kalau onta-onta merah itu harganya di atas 600 juta ke atas. Itu paling kecilnya. Kalau paling besarnya Anda bisa hitung. Iya, onta merah ya Pak. Itu onta merah Pak, dia bisa bertahan hidup di padang pasir 1 bulan tidak makan tidak minum. Iya, dia simpan sebulan. Dan kekuatan larinya mengalahkan 3 kali lipatnya kekuatan kuda yang paling kencang larinya. Pernah lihat onta lari? Iya. Serius kayak ini, coba cek di internet. Onta merah Pak. Makanya juga pernah ditawarkan oleh Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min khumurin na'am. Hai Ali, seandainya ada 1 orang dapat hidayah melalui kamu, maka itu lebih baik daripada kamu dapat onta merah yang besar. Tapi cuma onta merah yang besar. Kalau bacaan Quran dalam solat, onta merah besar hamil. Artinya apa? Saking besarnya sudah dia punya cadangan lagi. Kata Rasulullah, sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, perpanjang bacaan Quran kalian, karena di setiap bacaan Quran kalian dalam solat, kalian mendapatkan onta merah yang besar yang sedang hamil. Ya. Ini malah terbalik Pak. Biasanya kodong Pak Imam diteror, inna atoina. Ya. Ada kodong sebelum dia naik, jam panjang, ada palu basah. Nggak ada. Sikat 2 juz malam ini dir. Sikat memang betulan Kak. Kalau ada marahi dir, kasih tahu ke siapa. Nanti kita umumkan. Memang Om Den 2 juz tak siap gitu. Siapa itu kira-kira Om Den? Selalu bisi-bisi bilang inna atoina mau. Siapa? Orang di luar kayak jadi. Inna atoina atau pendek-pendek mau apalah kayak istilahnya dir. Apakah lagi banyak? Jangan malam ini kodong, please malam ini Pak baca Ki, banyak-banyak Pak. Ayat-ayat palu basah kasih. Jangan lagi ada. Khusus malam ini saya mohon Pak, ini demi kita dapat pahala yang banyak Pak. Saya cuma mau kita semua sama-sama masuk surga, sama-sama Ki Pak, berteman Ki di dunia. Kan enak kalau bersama-sama Ki juga di surga Pak. Ada kenangan yang indah sekali. Ala sururim mutaqabilin, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil reuni cerita waktu dia di dunia apa dia bikin. Subhanallah, itu yang kita inginkan Bapak sekalian. Maka ayo malam ini Bapak Ibu sekalian. Saya bela-bela ini Pak dari jauh, pokoknya kejar demi untuk kemudian saya sampaikan ini materi di hadapan jamaah masjid saya. Andai kan ada jadwalku Pak, tidak mungkin saya pindahkan. Tapi pas saya jadi kosong juga, langsung saya telepon Om Jundi. Bisa dicek Om Jundi jam berapa panggilan saya tadi itu. Sore-sore sudah mau maghrib Pak.
Nah, demi ini kebaikan, saya mau jamaah saya, tetangga saya yang kita prioritaskan. Ayo sama-sama Pak, kita masuk surga ini demi amalan ini. Sederhana. Yang ketiga Bapak Ibu, jadi solat malam yang diperpanjang, i'tikaf solat malam. Kemudian yang ketiga, yang juga menjadi prioritasnya para sahabat di malam-malam Lailatul Qadar, itu taubat Pak, istighfar. Seandainya Anda dikatakan, Ustaz, apa yang harus kemudian saya banyak-banyak ulang di malam-malam Lailatul Qadar? Andaikan ada doa Pak yang lebih dahsyat dari doa yang diajarkan Rasulullah pada Aisyah, maka pasti Rasulullah sudah ajarkan pada Aisyah. Tapi cuma satu doa yang diajarkan Pak, satu ji doanya. Ketika Aisyah bangun lalu kemudian dibangunkan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kuntu hadhil laila famadza aqul?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika aku bangun malam untuk bangun mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kata Rasulullah, "Taqulina ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkan kami. Pak, seandainya tidak ada lagi doa yang kita hafal, ini mau ulang-ulang terus Pak. Malam ini saya anjurkan ini mau ulang-ulang terus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang bilang, Ustaz banyak hajatku juga, boleh Anda minta. Tapi kalau khusus malam ini Bapak Ibu sekalian, perbanyak ini doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa tentang apa Bapak Ibu sekalian? Ini doa tentang mohon maaf sama Allah. Maka apa yang harus diperbanyak di malam Lailatul Qadar? Minta ampunannya Allah. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kesempatan bertobat. Berkata seorang ulama Bapak Ibu sekalian, dikatakan seandainya ada dosa yang menurut manusia itu besar sekali, susah diampuni Allah, maka lakukan pertobatannya di malam Lailatul Qadar, maka insyaallah dosa sebesar apapun hilang dan kecil bagi Allah untuk diampuni di malam ini. Karena percaya, kalau tidak lolos di malam ini ampunannya, malam apa lagi yang lebih mulia dari Lailatul Qadar Pak? Tidak ada. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk masalah taubat ini saya ajarkan kita tabe. Kalau dosa besar Pak, ya, zina, khamar, uang haram, ya, itu Pak ditaubatkan caranya dengan diniatkan khusus dan disebutkan khusus di dalam doa. Contoh Pak, tabe, ini kan yang tahu dosa-dosa kita semua hanya kita dengan Allah Pak. Ya, kita bisa menyembunyikannya depan manusia dan itu memang wajib Pak. Tidak boleh kita buka aib kita. Cukup kita yang tahu dosa-dosa kita semua sama Allah. Tapi saya mau ajarkan supaya kita fokus di malam ini, supaya semuanya fokus malam ini. Saya mau semuanya dan saya juga termasuk kita semua, kita fokus kasih hilang dosa besar khususnya di malam ini Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dosa besar sudah diampuni, yang kecil-kecil lewat Pak. Tapi kalau kecil-kecilnya diampuni, yang dosa besar ini butuh taubat khusus. Makanya taubatnya malam ini. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian. Jangan dilewatkan. Karena kalau Anda lewatkan, tidak ada malam yang lebih cepat dapat ampunan Allah dari malam Lailatul Qadar. Banyak baca itu dan niatkan Pak. Misal Pak, kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, dulu ada uang haram yang saya makan ya Allah. Engkau Maha mengetahui semuanya ya Allah. Maafkan kesalahanku waktu itu. Ya Allah, dulu saya pengguna riba ya Allah. Dulu ya Allah saya mengajak orang-orang untuk riba. Ya Allah, dulu saya yang kemudian durhaka pada orang tua saya. Ya Allah, dulu saya menyebabkan orang seperti ini. Saya menyebabkan dia seperti ini. Dulu ya Allah, nauzubillah saya pernah berzina. Ya Allah, dulu saya pernah merampok. Dulu saya pernah, ya Allah. Ucapkan Pak, sampaikan. Jangan malu menyebut dosa di hadapan Allah. Yang enggak boleh menyebut di hadapan manusia Pak. Tapi di hadapan Allah Pak, enggak ada yang tertutup Pak. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah tahu yang kamu sembunyikan dan yang kamu tampakkan. Ya'lamul jahra minal qawl. Itu yang ketiga taubat. Yang keempat sebelum terakhir Bapak Ibu, bersedekah Pak. Iya. Para sahabat dulu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah malam-malam begini, dia cari harta-harta terbaiknya Pak, dia berikan di jalan Allah. Iya. Dan ini subhanallah, kenapa Bapak Ibu sekalian, ini harta-harta terbaik. Ketika dikeluarkan di malam terbaik, gantinya terbaik, pahalanya terbaik, penghapusan dosanya terbaik. Makanya para sahabat dulu bersedekah, subhanallah, jor-joran. Ada yang langsung datang pada Rasulullah membisiki di samping telinga Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kebunku itu sudah saya wakafkan. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah ini, ya Rasulullah saya ini, ya Rasulullah saya ini, ya Rasulullah saya ini. Pokoknya Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, berikan. Dan tidak perlu orang tahu Pak. Kadang-kadang bisa kita langsung transfer orang, selesai. Kita dengan Allah yang tahu Pak.
Jadikan khusus malam ini Pak, semuanya silence movement, only about kita dengan Allah. Yang ada malam ini saya dengan engkau ya Allah, hanya engkau ya Allah. Jadikan malam ini Pak, malam benar-benar betul berduaan betul sama Allah. Makanya kalau mungkin itikaf di sini Pak, pikir-pikir ki kalau berkumpul jeki. Iya. Ngobrol ki itu Om Den, cari ki tempat Om Den. Karena orang suka ngobrol kok sama kita. Iya. Cari ki tempat. Kalau ada orang datang ke Om Den mau ngobrol, bilang ki, mohon maaf, jangan dekati saya malam ini. Iya. Jauh ki Om Den. Iya. Jangan. Ini yang dekat-dekat semua kasih jauh-jauh dulu semua Om Den. Fokus ki Om Den. Iya. Pokoknya ada mau batasi, kalau perlu bikin ambil ki sutra-sutra itu jejer ki di sejadah tak, tidak boleh ada dekati ki. Iya. Kita saja dengan Allah Om Den. Iya. Saya serius ini, bercanda tapi serius kayak ini Om Den. Iya. Mungkin kelihatan bertabi serius betul. Karena kalau habis nih ngobrol sayang ji juga Pak. Justru ini malam untuk kembali pada Allah, berdoa dengan Allah. Nah kalau ada yang merasa tidak aman di sini ya cari mungkin masjid yang lain ya, untuk lebih aman. Atau Om Den yang cari masjid yang lain Om Den ya. Iya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang keempat banyak bersedekah, sedekah terbaik Bapak Ibu ya. Cari Bapak Ibu ya, untuk kemudian yang bisa kemudian kita jadikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa saja ya, sedekah, dan pikirkan harta terbaik. Karena begini Pak, rumusnya tadi itu para ulama mengatakan mengapa para sahabat bersedekah dengan harta terbaiknya? Karena malam terbaik. Ketika kita bersedekah terbaik, maka pahalanya pasti terbaik, pengampunan dosanya pasti terbaik. Itu semua rumusnya. Jadi kapan bertemu malam terbaik, amalan terbaik, pasti pahala terbaik, penghapusan dosa terbaik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang juga menjadikan kita di amalan-amalan malam Lailatul Qadar ini, kita juga bisa menjadikan orang yang insyaallah diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini juga amalan yang luar biasa Bapak Ibu, adalah meminta maaf kepada semua orang yang merasa kita pernah zalimi Bapak Ibu sekalian. Membersihkan hati sebersih-bersihnya, membersihkan diri Pak. Dan ini berat Bapak Ibu sekalian. Di zaman dulu kasihan orang datangi Pak. Dari dulu itu para ulama terdahulu sebelum masuk malam 27 biasanya dia rela berjalan Pak dari satu negara ke negara lain, berhari-hari dia datangi hanya untuk apa? Memastikan saudaranya sudah maafkan ki. Mungkin dia merasa pernah ada perkataan saya menyinggung saudara saya, maka dia jalan jauh lalu untuk memastikan itu. Sekarang kan enak nih Pak, ada mi WhatsApp, ada mi telepon Pak. Dulu mungkin kita pernah clash dia masalah bisnis, kita anggap kayaknya dia belum ridho, ini telepon ki malam ini. Tapi kita sudah ridho masalah yang kemarin. Kalau belum ridho, apa yang harus saya selesaikan? Selesaikan ki Pak. Ini mi waktu kesempatan paling utama untuk segera minta maaf kepada semua orang Pak. Dan setiap yang meminta maaf pada malam ini, dia mau dimaafkan atau tidak, kembali kepada Allah. Allah sudah melihat usahanya untuk meminta maaf. Apapun Bapak Ibu sekalian, selesaikan malam ini. Karena setiap permasalahan kita dengan orang lain, kezaliman kita dengan orang lain, tidak bisa diampuni Allah tanpa kita meminta maaf langsung pada orangnya. Kalau kita sudah minta maaf, orangnya belum maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang jelas kita buktikan bahwa malam ini kita sudah berusaha mensucikan diri sesuci-sucinya Bapak Ibu sekalian. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Itu dalam Al-Quran Asy-Syams dan Al-A'la. Kata Allah, qad aflaha man tazakka, beruntung yang selalu mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung yang selalu mensucikan jiwanya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf ini agak ngegas-ngegas sedikit, tapi demi kebaikan bersama Pak. Ya, mudah-mudahan diambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan 5 amalan tadi kita bisa amalkan pada malam ini. Kita berdoa terakhir, semoga Allah memberikan pada semua yang hadir kita taufik, hidayah. Semoga kita diizinkan Allah Pak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah ridha untuk memaafkan semua kesalahan kita, dosa kita, kecilnya, besarnya, sengajanya, tidak sengajanya. Semoga Allah maafkan pada malam ini Bapak Ibu sekalian, sehingga insyaAllah setelah malam ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.